Di Abyss, area di mana para murid dari Sekte Margin Dunia Perlombaan Malam berada dalam keadaan yang tragis. Kemunculan tiba-tiba Mosa dan yang lainnya menyebabkan sejumlah besar murid dari dua kekuatan yang awalnya dipenuhi semangat juang mati. Terutama dalam situasi ini, kemunculan Mosa yang tiba-tiba menghalangi langkah mundur pertama mereka. Pada saat ini, di depan mereka, miliaran benih jurang yang padat telah mengalir deras. Yang terpenting, lebih dari 100 juta benih abisal menyerang mereka dari sisi kanan rute mundur mereka. Pada saat ini, semua orang dari Sekte Besar Cakrawala dan Klan Malam tampak sangat malu, jantung mereka berdetak kencang. Mengapa mereka begitu sial? Semua murid, ikuti aku. Terbang ke kiri dan temukan kesempatan untuk meninggalkan Abyss. Seorang tetua dari Klan Malam melihat pemandangan ini dan meraung dengan suara yang dalam. Semua tetua dan diaken tetap tinggal untuk mempertahankan diri dari serangan Abyss. Elder lain dari Klan Malam meraung. Iya, iya. Setelah serangkaian tanggapan, semua prajurit datang ke belakang dan menyerang jurang maut. Semua prajurit memimpin murid yang lebih lemah untuk terbang sangat cepat. Pemimpin Sekte Margin Dunia menoleh dan meraung. Iya, kelompok prajurit Kaisar Abadi segera menggunakan energi mereka untuk memimpin murid lain melarikan diri ke kiri. Auman mengaum-mengaum. Di belakang mereka, kelompok Abyss Warrior meraung. Semuanya mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, energi yang tak terhitung melesat ke depan. Sekelompok prajurit dari pasukan di belakang berjuang untuk melawan, segera melarikan diri. Namun pada saat ini, seorang tetua ras malam tiba-tiba menjerit, tubuhnya terbang mundur. Penatua kelima, beberapa penatua eksekutif menoleh, ekspresi mereka berubah. Namun, pada saat ini, 5 spesies jurang level 9 yang abadi menerkam yang lebih tua. Brengsek, ayo pergi. Kelima, kami akan membalas dendam untukmu. Suara marah bergema, para tetua lainnya segera berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, mereka tidak dapat membantu sama sekali, jika tidak mereka akan dilindungi oleh pasukan Abyss tak berujung. 1 level 9 yang abadi. 5 spesies jurang maut level 9 menerkam dan membunuh sesepuh klan malam, salah satu dari mereka memiliki senyum di matanya saat dia berkomunikasi. Lanjutkan, bunuh. Spesies jurang lain berkomunikasi, mereka berlima terus maju. Binatang, binatang. Dari samping, mereka melihat murid mereka sendiri lari menyelamatkan diri. Melihat seorang tetua jatuh, mereka meraung dengan marah. Saat mereka bertarung, mereka memimpin murid-murid mereka untuk mundur, memperhatikan murid-murid mereka. Tidak lama kemudian, beberapa teriakan lagi terdengar. 2 diaken dan seorang penatua telah jatuh. Raung, jika ini terus berlanjut, bahkan jika kita bisa melarikan diri, kita akan menderita banyak korban. Di langit, pemimpin klan malam dan hati patriark berdarah. Klan malam kami meminta dukungan dari semua kekuatan besar. Jika kami bersedia membantu, kami pasti akan membayar mereka 10 kali lipat. Patriark The Night Rache meraung dengan ekspresi muram. Teriakannya minta tolong menyebar jauh dan luas. Oh, apa yang terjadi dengan perlombaan malam? Perlombaan malam telah bergabung dengan Sekte Besar Margin Dunia. Kali ini, pihak mereka memiliki pakar Raja Dewa tertinggi. Apa yang terjadi sekarang? Di wilayah tengah, 2 pelindung istana kekaisaran sedikit terkejut ketika mereka mendengar teriakan minta tolong ini. Mereka sangat menyadari kekuatan balapan malam dan Sekte Margin Dunia kali ini. Mungkinkah ras lain akan menyerang mereka? Keduanya saling memandang dan sedikit terkejut. Namun, mereka tidak bisa melarikan diri saat ini. Di belakang, semua murid yang kuat dari Istana Kekaisaran juga sedikit terkejut. Apakah mereka berhasil? Pada saat ini, di lokasi Istana Naga, Wang Xian sedang melihat puncak benih Immortal King level Abyss yang berada di ambang kematian. Ketika dia mendengar suara ini, dia mengangkat alisnya sedikit dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Perlombaan malam meminta bantuan, yang berarti iblis-iblis telah membawa masalah besar bagi mereka. Raja Naga, selesai. Saat ini, Aoki Tian berkata dengan senyum di wajahnya. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan mayat puncak benih abisal tingkat Raja Abadi. Ayo singkirkan benih abisal lainnya. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Klan Malam dan Sekte Margin Dunia berada dalam masalah besar, sementara Istana Naga menuai buahnya. Setelah menyingkirkan benih Dewa Puncak King Abyss ini, Aoki Tian mulai berburu benih jurang lainnya. Ini mudah baginya. Kelompok benih jurang maut tingkat 9 dengan mudah dibunuh oleh Aoki Tian. Setelah itu adalah pembantaian sepihak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lebih dari 200 juta mayat terkumpul.
Satu benih jurang Raja Abadi tingkat puncak dan 13 benih Raja Jurang Abadi tingkat 9. Setelah ini, aku akan menjadi parasit bagi dua leluhur dari Sekte Margin Dunia. Wang Xian menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Begitu dia menjadi parasit Sekte Margin Dunia, Istana Naga akan dapat memperoleh lebih banyak informasi dan mendapatkan lebih banyak inisiatif. Raja Naga, ada sejumlah besar benih abisal terbang ke arah kita dari kanan. Saat Wang Xian terbang ke platform komando puncak naga, susunan langit berbicara. Wang Xian menatap layar di depannya. Titik merah pekat muncul di layar. Titik-titik merah ini bergerak cepat ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kanan. Setelah itu, dia menyipitkan matanya perlahan. Hehe, sungguh pemandangan yang spektakuler. Secara bertahap, sosok muncul di garis pandang Wang Xian. Sekelompok lebih dari 1 juta orang terbang ke arah mereka dengan panik. Di belakang mereka, ada miliaran benih abisal. Di langit, masih ada pertempuran besar. 4 ahli Raja Saleh tahap puncak versus 5 benih abisal Raja Saleh tahap puncak. Sepertinya Mosa melakukannya dengan baik kali ini. Wang Xian bergumam sambil tersenyum. Klan Ye dan Sekte Margin Dunia adalah musuh sekarang. Semakin parah kerugian mereka, semakin menguntungkan bagi Istana Naga. Ada gunung besar di depan kita. Itu puncak naga. Itu puncak naga. Tepat pada saat ini, seorang penatua memimpin kaisar muda kamu melarikan diri ke depan lebih dari 1 juta anggota Sekte Margin Dunia. Penatua mengalihkan pandangannya ke depan dan tiba-tiba melihat gunung besar di jurang. Dia menggeram dengan suara rendah. Puncak naga Istana Naga. Kaisar muda Ye bertanya dengan ekspresi gelap. Ya, itu gunung naga. Istana Naga memiliki kaisar abadi yang menjaganya. Jika mereka bersedia membantu, kita bisa diselamatkan. Penatua meraung dengan mata terbuka lebar. Istana Naga ini akan menyelamatkan kita. Ekspresi Kaisar Muda Ye berubah. Penatua di sampingnya juga memiliki ekspresi jelek. Klan malam kami meminta bala bantuan dari Istana Naga. Penatua mengertakkan gigi. Saat ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Menarik. Meminta bala bantuan dari kami. Ketika Wang Xian mendengar sesepuh dari klan malam, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Betapa banyak orang bodoh. Dia berteriak langsung. Sungguh banyak hal bodoh. Saat Wang Xian berteriak, kata-katanya terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Suara sarkastiknya membuat semua orang dari klan malam menjadi pucat saat mendengarnya. Pemimpin pasukan mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok hal bodoh. Jika berita ini menyebar, klan malam tidak akan mampu kehilangan muka. Namun, beberapa ahli dan murid dari klan malam juga mengerti bahwa terlalu sulit untuk membuat Istana Naga membantu mereka. Alasan utamanya adalah mereka terlalu dekat dengan Sekte Cakrawala. Namun, para murid inti juga tahu mengapa mereka begitu dekat dengan Sekte Cakrawala. Raja Naga ini pantas mati. Kaisar Muda Ye, yang berlari di garis depan, menggeram dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Mereka awalnya tidak memiliki banyak harapan, namun penghinaan publik Raja Naga membuat mereka semakin marah. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu Patriark menjadi kaisar, yang pertama menghancurkan Istana Naga. Penatua di samping kaisar muda meraung dengan ekspresi gelap. Brengsek. Di udara, pemimpin dan Patriark klan Ye yang berjuang untuk melawan 5 puncak benih Dewa Abadi King Abyss memiliki ekspresi yang sangat jelek ketika mereka mendengar ini. Ayo pergi. Kita akan menarik benih Five Pinnacle Undying God King Abyss ke Gunung Naga dan membiarkan Istana Naga menarik beberapa senjata. Benih Five Pinnacle Undying God King Abyss itu pasti akan menyerang Gunung Naga, ketika saatnya tiba, bahkan jika Istana Naga tidak bergerak, mereka akan melakukannya. Saat kita dapat menyelamatkan satu orang, kita dapat memimpin sekelompok murid dan melarikan diri. Pada saat ini, suara Patriark Ujung Dunia Feng Yazi bergema di benak mereka. Feng Yazi dan yang lainnya dipenuhi dengan kebencian terhadap Istana Naga. Mereka secara alami senang melihat kesempatan untuk menimbulkan masalah bagi Istana Naga dan meringankan masalah mereka. Baiklah, ayo pergi. Kita akan memimpin binatang buas ini menuju puncak naga. Pemimpin klan malam tidak ragu sama sekali dan segera memindahkan medan perang menuju puncak naga. Dalam pertempuran di level mereka, kecepatan bergerak di medan perang sangatlah cepat. Terutama melawan spesies jurang, itu jauh lebih mudah. Dragon King, mereka ingin menarik 5 spesies Dewa Puncak King Abyss ke arah kita. Pada saat ini, susunan langit melihat 9 Dewa Puncak Raja Prajurit bergerak ke arah mereka, melihat niat mereka, segera dikatakan. Jika pertempuran tingkat ini terjadi di dekat puncak naga,
Mengingat ukurannya, itu pasti akan terpengaruh. Mereka ingin memaksa Istana Naga untuk bergerak. HMPH. Wang Xian berteriak lembut dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pusat kekuatan balapan malam dan ujung dunia, saya menyarankan Anda untuk tidak memimpin medan perang di sini. Dia membuka mulutnya dan berteriak dengan dingin. Hahaha, kami bukan tandingan benih abisal ini. Kami tidak membawa mereka ke sini karena kami dipaksa ke sini. Pemimpin klan ras malam tertawa terbahak-bahak dan memutuskan semua hubungan dengan mereka. Kalau begitu, kami akan membantumu menangani 5 biji abisal Raja Abadi tahap puncak ini. Namun, untuk mencegah murid Istana Naga kita diserang oleh benih abisal lainnya, kita perlu mempertahankan diri. Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian tersenyum sinis. Dia menunjuk ke susunan langit di sampingnya. Hahaha, kami di sini untuk membantumu. Jangan biarkan spesies jurang yang lain menghalangi kita. Dengan lambaian lengan susunan langit, semua murid dari puncak naga melarikan diri ke arah di depan mereka. 3 monster berduri langsung terbentuk. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat ini, Ao Xingmu adalah yang pertama mengisi daya. Semua spesies Starwood Dragon lainnya terbang bersamaan. Satu persatu, tanaman merambat berduri muncul di depan mereka dan membentuk pertahanan berduri yang sangat kuat. Pertahanan ini mencakup area seluas lebih dari 1 miliar km, memblokir rute pelarian semua murid dan prajurit klan malam dan sekte margin dunia. Istana Naga, apa yang kamu lakukan? Anggota Istana Naga tiba-tiba menyerang, penghalang muncul di depan mereka. Di langit, pemimpin klan malam melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah, dia meraung dengan niat membunuh. Tentu saja, aku siap membantu kalian menghadapi benih Raja Abis yang abadi. Wang Xian menatap pemimpin klan malam dan berkata dengan nada mengejek. Ledakan, ledakan. Saat dia berbicara, ketiga monster berduri itu terbang perlahan ke langit. Istana Naga memang siap untuk menghadapi benih abadi Raja Abis puncak. Mosa, ayo bunuh salah satu dari mereka. Jangan biarkan pusat kekuatan klan malam dan ujung dunia turun untuk mendukung kita. Pada saat yang sama, susunan langit mengirimkan transmisi suara ke Mosa. Mosa mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Ao Qitian, pergi dan bekerja sama dengan susunan langit untuk membunuh Raja Dewa Abadi tingkat puncak itu. Ao Jian, bawa penguasa ujung dunia dan mesin naga juga. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dengan lambaian tangannya, dia menyerahkan sarang induk ke Ao Jian. Itu Raja Naga, jawab Ao Qitian. Ao Jian memimpin 3 ahli Raja Saleh tingkat 9 yang abadi dan segera terbang ke langit. Prajurit balap malam, Istana Naga kami akan membantumu menjaga benih jurang level puncak yang abadi. Arai langit berbicara kepada leluhur ras malam di langit, mengendalikan 3 semak berduri dan segera menyerang salah satunya. 3 semak duri segera menariknya, semak berduri menutupi sekeliling, membentuk satu ruang. Ao Qitian, Ao Jian, dan yang lainnya bergerak dan langsung memasuki ruang yang tertutup semak duri. Hah, melihat Istana Naga benar-benar bergerak, pemimpin klan malam dan yang lainnya sedikit terkejut. Raja Naga, segera singkirkan pertahananmu, segera. Namun, pemimpin klan malam melihat ke bawah dan meraung dengan ekspresi yang sangat jelek. Maaf, saya master susunan. Saya perlu mengontrol 3 semak berduri yang dibentuk oleh susunan. Saat ini, kami tidak bisa membiarkan spesies abis lainnya mendekat. Kami juga membantumu. Kata Sky Arai sambil tertawa. Brengsek, mereka melakukannya dengan sengaja. Patriark klan malam dan yang lainnya mengutuk dengan ekspresi yang sangat suram. Istana Naga melakukannya dengan sengaja, tetapi Istana Naga memang membantu mereka memblokir spesies jurang Raja Dewa tahap puncak. Bahkan jika mereka dilihat oleh orang lain, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, itu adalah klan malam dan sekte besar cakrawala dunia yang dengan sengaja memikat medan perang ke sini. Pihak lain adalah Master Arai. Apa yang bisa mereka katakan tentang perilaku seperti itu? Master susunan yang didekati sangat lemah. Klan malam dan Istana Naga jelas menipu Istana Naga, tetapi Istana Naga juga jelas menipu klan malam. Patriark, Patriark, selamatkan kami. Pada saat ini, orang yang paling panik tidak diragukan lagi adalah lebih dari 1 juta orang yang melarikan diri dari bawah. Mereka melihat pertahanan besar di depan mereka menghalangi jalan mereka. Selama mereka berhenti sejenak, mereka akan tenggelam oleh benih jurang yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka. Semua orang sedikit takut. Aku akan mundur, kalian bantu aku memblokir benih jurang di depanku, aku hanya perlu beberapa detik. Pemimpin klan malam menoleh, menggertakkan giginya saat dia meraung. Tanpa benih jurang kaisar yang abadi,
tekanan mereka jauh lebih sedikit. Saat ini, mereka memiliki kesempatan untuk menarik dan menyelamatkan sekelompok murid. Baiklah, margin dunia dan pemimpin klan malam segera berteriak, mempersiapkan mereka bertiga untuk menghentikan 4 benih kaisar abis yang abadi. Melolong melolong melolong. Namun pada saat ini, suara mengamuk yang tak tertandingi bergema. Mosa mengamuk. Melolong melolong melolong. Benih Dewa Raja Pinnacle Abis Mosa telah bertarung secara damai dengan Patriark Wu Lin Gao ujung dunia. Sekarang dia melihat pemimpin klan malam mencoba untuk menyingkirkan Raja Dewa yang abadi untuk menyelamatkan murid-muridnya, dia segera mengamuk. Gelombang energi menyerang pemimpin klan malam. Sialan, berhenti di sana. Ekspresi Wu Lin Gao menjadi dingin saat melihat Mosa menyerang pemimpin klan Ye. Pagoda melepaskan api yang mengerikan saat menyerang Mosa. Mosa segera mencoba bertahan, tapi dia tetap menyerang dan mengganggu pemimpin klan Ye. Binatang buas. Ekspresi pemimpin klan Ye berubah saat melihat pemandangan ini. Benih jurang tadi terlihat biasa saja, tapi sekarang tiba-tiba mengamuk dan menghentikannya menyelamatkan orang. Ini membuatnya sangat marah. Patriark, Patriark, selamatkan aku. Saat ini, teriakan minta tolong terdengar lagi. Patriark klan Ye menoleh, dan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Murid dari klan Ye dan murid dari Horizon telah tiba di depan pertahanan yang didirikan oleh Istana Naga. Menghadapi pertahanan yang mengerikan, mereka tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Dan saat mereka berhenti, benih jurang di belakang mereka sudah menyerang. Para penatua dan diaken di belakang adalah yang pertama tiba. Namun meskipun mereka adalah petarung terbaik dari balapan malam, menghadapi serangan yang luar biasa, mereka masih tidak bisa bertahan lama. Terutama benih naga beracun dan yang lainnya, mereka biasanya memiliki 4-5, atau bahkan 5-6 dari mereka menyerang seorang penatua atau diaken. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan sesepuh level 9 yang abadi tidak dapat menahan lebih dari beberapa serangan. Dari saat mereka melarikan diri hingga sekarang, 4 dari mereka telah meninggal. Mereka memiliki 9 tetua yang mengikuti mereka kali ini. Adapun pemimpin sekte dan 3 tetua, mereka tidak diserang, lagi pula mereka berada di pihak yang sama. Mereka mengejar. Suara ketakutan keluar dari mulut lebih dari 1 juta murid. Pada saat ini, para murid klan malam tidak lagi memiliki semangat juang. Para tetua, diaken, dan miliaran spesies abis mengejar mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Satu-satunya tujuan mereka sekarang adalah melarikan diri dan lari untuk hidup mereka. Sialan Istana Naga, mereka memblokir jalan di depan kita. Tetua, Patriark, kita tidak bisa menahan mereka terlalu lama. Para penatua dan diaken di belakang berteriak ketakutan. Mengaum. Begitu mereka selesai berbicara, makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya telah menyerbu. Semuanya, jangan panik, tahan. Tunggu Patriark dan yang lainnya menyelamatkan kita. Tetua di depan berteriak dengan wajah tegas tapi hati lemah. Sial. Di langit, iblis-iblis yang kejam memblokir dukungan dari pemimpin klan-klan Ye, membuat wajahnya sangat kejam. Dia melihat ke bawah. Benih abisal sudah bertarung dengan para murid. Hanya dalam beberapa saat tabrakan, lebih dari 100.000 murid telah meninggal. Bahkan jika sekelompok ahli dan murid telah membunuh ratusan ribu biji abisal, jumlah biji abisal terlalu banyak. Spesies jurang terbesar di wilayah ini, bersama dengan Mosa dan yang diserang, ada 3 spesies besar. Hanya spesies Emperor level 9 yang abadi saja yang memiliki lebih dari 60. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan mereka? Gemuruh-gemuruh. Tepat pada saat ini, di dalam spesies jurang, serangan mengerikan menyebar. Setidaknya 20 ras jurang maut level 9 yang abadi diserang pada saat yang sama. Tidak, sekelompok penatua dan diaken di depan melihat serangan yang mengerikan ini dan jantung mereka berdebar kencang. Binatang, tersesat. Pemimpin klan malam di udara tidak bisa duduk diam lagi. Dia mengulurkan lengannya dan satu jari berubah menjadi cahaya emas yang gemilang. Jari ini langsung jatuh dan menyerang Mosa. Mosa merasakan ancaman dari jari ini. Ekspresinya sedikit berubah dan dia buru-buru mengelak ke samping. Jari emas merobek udara. Mosa mengelak, tapi kecepatannya terlalu menakutkan dan menembus ekornya. Seluruh ekornya langsung mengeluarkan ledakan dahsyat dan meledak. Melolong. Mosa merasakan rasa sakit yang luar biasa, dia menjerit, tidak berani melanjutkan. Gemuruh. Namun saat ini, suara ledakan dan jeritan terdengar dari bawah. Tatapan merah darah pemimpin klan malam menoleh,
tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Lebih dari 1 juta orang, di bawah serangan yang mengerikan ini, setidaknya setengahnya meninggal. Terutama Kaisar yang abadi. Kali ini, kerugian mereka terlalu besar. Melolong. Dia meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, tampak sangat menakutkan. Pemimpin, selamatkan kami. Para murid melihat pemimpin mereka terbang dan berteriak ketakutan. Pergi. Pemimpin klan malam melambaikan cahaya keemasannya, menyelimuti semua orang, energi yang kuat memindahkannya ke samping. Melolong melolong melolong. Namun, balapan jurang yang tak terhitung jumlahnya di depan tidak takut dengan kedatangan pejuang abadi puncak. Terutama petarung abadi level 9, mereka semua menyerang satu persatu. Ekspresi pemimpin klan malam berubah, melambaikan tangannya ke depan. Gemuruh. Pertahanan berduri yang dibuat oleh anggota Istana Naga dipatahkan, dia memimpin murid-muridnya dan terbang ke depan. Dia adalah Kaisar Abadi Puncak, tetapi melawan 60 atau lebih prajurit level 9 yang abadi, bersama dengan spesies jurang lainnya yang tak terhitung jumlahnya, dia harus melarikan diri. Melolong melolong melolong. Tiba-tiba, teriakan datang dari atas. Suara tiba-tiba mengejutkan semua orang dan bahkan semua spesies jurang. Pemimpin klan malam dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak ke arah sumber suara. Hus, hus, hus. Mereka melihat ruang yang dikelilingi oleh duri. Namun, saat ini, duri-duri itu dicabut satu persatu. Semua orang melihat mayat yang sangat besar tergeletak dengan tenang di dalam. Benih Raja Abis Abadi tingkat puncak telah dihancurkan. Hehe, awalnya aku ingin membantu kalian dengan melenyapkan benih King Abis Abadi tingkat puncak ini. Sepertinya tidak perlu. Wang Xian menoleh dan tersenyum pada pemimpin klan-klan Ye. Ekspresi pemimpin klan-klan Ye berubah drastis. Dia mengamati mayat itu dengan rasa takut. Sudah berapa lama? 2 menit. Benih jurang Raja Dewa Abadi tingkat puncak benar-benar dihancurkan oleh Istana Naga. Kekuatan seperti itu, Istana Naga benar-benar menghancurkan benih jurang maut tingkat puncak yang abadi begitu cepat. His, mereka sangat kuat. Murid kuat dari klan malam dan sekte tepi dunia yang diselimuti oleh cahaya keemasan juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Hahaha, ayo pergi. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan berkata langsung. Berdengung, Aoki Tian dan yang lainnya menyimpan mayat mereka dan memasuki puncak naga. Puncak naga bergemuruh dan terbang keluar dari abis. Adapun benih abisal, mereka tidak bisa mengejar kecepatan puncak naga. Adapun biji abisal yang tak terhitung jumlahnya, untuk menghindari kecelakaan, dia tidak terus membunuhnya. Bagaimanapun, klan malam dan sekte cakrawala tidak akan bergabung dengan mereka untuk membunuh benih abisal. Ayo pergi. Melihat Long Feng pergi, ekspresi pemimpin klan malam dan yang lainnya berubah. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan langsung meraung. Dia memimpin sekelompok murid dan dengan cepat terbang keluar. Selain itu, leluhur Sekte Margin Dunia dan leluhur klan malam segera menyingkirkan 4 benih Kaisar Abis yang abadi dan melarikan diri. Melolong melolong melolong. Benih jurang yang tak terhitung jumlahnya melihat mereka melarikan diri dan meraung saat mereka mengejarnya. Namun, dengan raja yang saling memimpin mereka dengan cepat menarik diri. Istana Naga Sialan, jika bukan karena mereka kali ini, kita. Setelah menyingkirkan benih jurang, Patriark klan malam meraung dengan marah. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tanpa Istana Naga, mereka juga akan menderita kerugian besar. Kali ini, kami telah sepenuhnya membuat gaun pengantin Istana Naga. Seorang tetua Sekte Margin Dunia berkata dengan ekspresi gelap. Kali ini, mereka telah membunuh benih jurang dan menderita kerugian besar. Pada akhirnya, Istana Naga menggunakan kesempatan ini untuk membunuh benih Dewa Raja Abis yang abadi. Pemimpin, kita telah kehilangan 6 tetua, 18 diaken, dan lebih dari 8.000 Raja Dewa yang abadi. Pada saat ini, seorang tetua terbang mendekat, ekspresinya sangat jelek. Uhuk-uhuk, dendam ini, klan malam kita akan ingat. Pemimpin klan malam berkata dengan dingin. Kehilangan ini merupakan pukulan besar bagi klan malam mereka. Terutama hilangnya 6 prajurit level 9 yang abadi. Kekuatan klan malam mereka jauh lebih kuat daripada sekte besar lainnya, namun 6 prajurit level 9 adalah jumlah yang sangat besar. Sebelum perang pecah, klan malam mereka tidak pernah kehilangan prajurit level 9 yang abadi dalam puluhan juta tahun. Ayah, setelah nenek moyang membaik, hancurkan Raja Naga dan Istana Naga. Di depan, Kaisar Muda Ye terbang mendekat dan berkata dengan ekspresi buas. Pemimpin klan malam mengangguk dengan dingin, melihat jarinya yang patah, ekspresinya bahkan lebih tidak sedap dipandang.
Menggunakan teknik mematahkan jari, kerusakan semacam ini hampir sulit dipulihkan. Raja Naga, kami mendapat untung besar kali ini, haha. Satu sisi senang sementara sisi lain sedih, di dalam Gunung Naga, bahkan susunan langit pun tertawa. Kali ini, mereka baru saja menghancurkan ras besar, Emperor Abyss Seed yang abadi, 13 level 9 yang abadi, dan lebih dari 200 juta benih jurang. Akhirnya, mereka telah membunuh benih abis-abis tingkat puncak yang abadi. Dengan kata lain, hanya sumber daya ini saja yang dapat meningkatkan Istana Naga dengan 3 Raja Dewa Abadi tingkat puncak. Jumlah ahli lainnya bahkan lebih tinggi. Ya. Wang Xian tersenyum. Hadiah kali ini memang sangat besar. Juga, Raja Naga, kurasa kita bisa membiarkan Mosa kembali setelah pertempuran ini. Tian Chen menyarankan dari samping. Ini memang waktunya untuk kembali. Dia mengangguk sedikit. Mereka telah memulai pertempuran hari ini bersama dengan Istana Kekaisaran dan klan Malam Tianya. Ada pusat kekuatan Kaisar Ilahi yang secara pribadi memasuki kedalaman abis untuk melakukan permainan penindasan. Jika di lain waktu, Istana Naga kemungkinan besar akan menjadi sasaran Kaisar Ilahi di kedalaman jurang jika mereka menyerang ras jurang seperti ini. Bahkan jika tidak perlu menargetkan mereka, selama Kaisar Dewa di kedalaman abis memberi perintah, Istana Naga akan menderita kerugian besar. Mosa tampaknya memiliki cukup banyak sumber daya di sana. Heaven Arai berbicara. Wang Xian mengangguk. Mosa telah menyebabkan Istana Kekaisaran menderita kerugian besar terakhir kali. Dia seharusnya mendapatkan cukup banyak mayat. Selain rasnya saat ini, ada lebih dari 100 juta benih jurang. Ini adalah panen besar lainnya. Aku hanya tidak tahu berapa banyak pusat kekuatan tingkat Raja Abadi Puncak yang bisa aku tambahkan. Wang Xian bergumam dan segera mengirim pesan ke Mosa. Pada saat yang sama, Mosa yang berada di abis menerima pesan Wang Xian dan sedikit menyipitkan matanya. Antek-antekku, bersiaplah. Hancurkan semua spesies jurang. Ayo kembali. Mosa segera mengirim transmisi suara ke semua anggotanya. Iya bos. Sekelompok naga bertanduk beracun segera menjawab. Setelah itu, Mosa memimpin semua bawahannya ke tempat yang sangat rahasia. Dengan satu perintah, mereka memulai pembantaian. Di suku ini, yang kuat semuanya diparasit oleh naga bertanduk beracun. Ada lebih dari 8.000 naga bertanduk beracun yang mengendalikan tubuh mereka. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka menghancurkan semua benih abisal lainnya. Setelah mereka menyimpan mayatnya, mereka langsung terbang keluar. Menurut koordinat yang dikirim oleh Wang Xian, Mosa dan yang lainnya terbang dalam waktu kurang dari 1 jam. Raja Naga, Mosa terbang dengan senyum di wajahnya. Sky Arai, berapa banyak sumber daya yang kamu miliki di sana? Sebelum Wang Xian bisa menjawab, Sky Arai mau tidak mau bertanya. Keke, Raja Naga, aku mendapat cukup banyak sumber daya kali ini. 1 puncak mayat Dewa King Abyss Seed Course yang abadi, 25 mayat benih Dewa Raja Abyss level 9 yang abadi. Mosa tidak bisa menahan tawa. 1 Peak Course adalah yang dia parasitisasi, ada 10 mayat level 9 lainnya dalam perlombaan, bersama dengan prajurit ras malam yang telah dia bunuh, bersama dengan pengadilan kekaisaran dan mayat benih jurang lainnya yang dia temukan, ada total dari 25 mayat Raja Dewa level 9 yang abadi. Dengan Mosa, Aoki Tian, Long Mo, Baki, dan sumber daya di tanganku, aku dapat menghasilkan 7 ahli Raja Dewa abadi tingkat puncak. Raja Naga, aku memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan Kaisar Dewa Kekosongan level 1. Arai langit menghitung di samping saat matanya bersinar. Beberapa hari yang lalu, Wang Xian bertanya tentang susunan langit. Jika dia ingin bertarung melawan Void God Emperor, dia dan 10 ahli Raja Dewa abadi tingkat puncak dari Istana Naga sudah cukup. Saat ini, sumber daya Istana Naga cukup untuk menghasilkan 7 ahli alam Raja abadi tahap puncak. Dengan kekuatan mereka cukup untuk melawan Kaisar Dewa. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, matanya berbinar dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Saat ini, selain Arai Surga, Istana Naga memiliki 4 ahli alam Raja abadi tahap puncak. Dengan tambahan 7, bisa mencapai 11. Bagaimana dengan Kaisar Dewa yang baru saja menerobos? Wang Xian bertanya pada Tian Chen. Raja Naga, Raja Langit dari ras malam mengandalkan warisan leluhurnya untuk mencapai terobosan. Dia adalah yang terlemah di antara Raja Langit yang baru saja menerobos. Namun, karena dia memiliki harta leluhurnya, dia adalah mirip dengan makhluk biasa yang telah menerobos ke alam surga. Jika terobosan seperti itu tidak memakan waktu ratusan ribu atau jutaan tahun untuk diakumulasikan,
saya akan dapat menjebaknya jika saya memiliki 8 atau 9 langit tahap puncak. Lagi pula, kekuatan mesin naga adalah juga sangat kuat. Tian Chen berkata dengan percaya diri. Dia pernah menjadi raja yang saleh, dan dia adalah salah satu yang luar biasa di antara raja-raja dewa langit berbintang yang cemerlang. Jika dia mengatakan bahwa dia bisa menjebaknya, dia pasti bisa melakukannya. Ini adalah kepercayaan dari mantan ahli tertinggi dalam kehampaan. Apakah kamu tahu berapa banyak raja yang saleh di Istana Kekaisaran? Mata Wang Xian berkedip saat dia bertanya. Menurut apa yang ku ketahui sebelum aku mati, seharusnya ada 3 dari mereka. Salah satunya mungkin telah mencapai tahap kedua dari Raja Kekosongan yang saleh. Kaisar Starfield termasuk di antara 7 wilayah besar. Di antara 7 kekuatan di langit berbintang, peringkatnya paling banyak 5 atau 6. Kata Arai Surga, aku ingin tahu kapan Istana Naga akan memiliki alam dewa yang hampa. Hehe, ayo pergi dan bertukar harta untuk meningkatkan kekuatan kita. Wang Xian tersenyum dan berkata, berdengung. Dragon Peak terbang dengan cepat menuju planet garis depan Istana Kekaisaran. Ketika Dragon Peak datang ke depan planet, dia menemukan bahwa banyak kekuatan di sekitar mereka juga keluar dari jurang. Yang paling menarik perhatian adalah Istana Kekaisaran, yang memiliki puluhan juta orang terbang dari abis. Prajurit dan murid Istana Kaisar semua tersenyum, jelas bahwa mereka telah mendapatkan banyak kali ini, dan mereka juga tidak kehilangan banyak. Itu Gunung Naga, ku dengar Istana Naga pergi untuk melawan ras jurang dalam skala besar, aku ingin tahu apakah mereka berhasil. Dengan kekuatan Istana Naga, mereka secara alami dengan mudah menghancurkan seluruh ras jurang, dan aku mendengar bahwa Sekte Margin Dunia Perlombaan Malam berhasil melarikan diri ke Istana Naga, dan Istana Naga mengambil tindakan dan menghancurkan spesies Dewa Raja Abis Puncak yang abadi. Kekuatan Istana Naga bahkan lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Apakah kamu serius? Kami bahkan tidak berhasil memusnahkan ras Raja Dewa yang abadi kali ini. Istana Naga benar-benar berhasil memusnahkan 2. Berita dari balapan malam masih palsu. Saya mendengar bahwa Istana Naga bahkan mencoba untuk menghentikan balapan malam agar tidak melarikan diri. Kali ini balapan malam adalah yang paling tidak beruntung. Mereka diserang oleh 3 ras skala besar, dan diserang oleh 5 ras Raja Dewa yang abadi. Aku mendengar bahwa kecerdasan ras abis yang kuat telah berkembang. Kali ini, ras malam benar-benar sial. Namun, jika wali kita tidak pergi ke Pulau Pingyi, kita akan mampu menghancurkan 1 atau 2 kaisar yang abadi. Balapan jurang. Saat ini, ada orang yang mengatakan bahwa Istana Naga lebih kuat daripada balapan malam. Aku ingin tahu apakah itu benar. Ketika Gunung Naga terbang, para prajurit dan murid Istana Kekaisaran, Jiu Xiao dan yang lainnya juga memperhatikan. Mengenai pertempuran belum lama ini, mereka mendapat informasi yang baik dan mengetahui banyak hal. Semua orang dari klan malam telah mendengar teriakan minta tolong, dan kekuatan Istana Naga, banyak yang baru mengetahuinya. Melihat Gunung Naga yang besar dan megah, semua orang terlihat hormat di wajah mereka. Bahkan beberapa tetua dan diaken Istana Kekaisaran memiliki sedikit rasa hormat terhadap Istana Naga. Membunuh 2 benih King Abis abadi tingkat puncak bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh faksi biasa. Pertempuran abis telah dimulai. Pengadilan Kekaisaran hanya membunuh 1 benih abadi King Abis tingkat puncak. Ayo pergi ke kantor pertukaran merit. Wang Xian berkata kepada susunan langit dan yang lainnya. Mereka terbang langsung ke aula planet yang menarik perhatian. Raja Naga, melihat Wang Xian dan yang lainnya tiba, beberapa anggota staf di depan aula menyambut mereka dengan hormat. Istana Naga saat ini adalah keberadaan yang terkenal di seluruh bidang bintang kekaisaran. Dalam daftar pahlawan, para ahli dari Istana Naga menduduki mayoritas. Ini mewakili kekuatan mereka. Istana Naga juga menduduki peringkat pertama dalam daftar poin kekuatan. Suruh manajer Hall of Merit Anda ke sini. Wang Xian segera berkata kepada seorang anggota staf. Itu Raja Naga. Anggota staf tidak berani lalai dan segera masuk. Aku mendengar bahwa Istana Naga baru saja membunuh spesies jurang dalam skala besar di dalam jurang. Apakah kamu di sini untuk menukar Merit Treasures? Segera, seorang lelaki tua berjalan dengan hormat dan bertanya sambil tersenyum. Ya, saya ingin menyusahkan manajer untuk membawa ramuan dalam jumlah besar. Istana Naga kami siap untuk menggunakan semua poin jasa kami untuk ditukar dengan ramuan. Ramuan spiritual dan buah ilahi juga dapat diterima. Tidak ada batasan untuk efek mereka. Wang Xian menatap lelaki tua itu dan berkata langsung. Pria tua itu tertegun sejenak sebelum dia bertanya ragu-ragu, Raja Naga, apakah Anda memiliki 2 mayat benih Raja Abis abadi tingkat puncak? Iya,
2 mayat benih jurang tingkat puncak, 13 mayat tingkat 9 dan lebih dari 40 mayat tingkat 8. Apakah Istana Kekaisaran memiliki begitu banyak ramuan, ramuan spiritual, dan buah dewa untuk ditukar? Wang Xian menganggukkan kepalanya. Iya, Istana Kekaisaran kita secara alami memiliki begitu banyak harta. Raja Naga, tolong tunggu sebentar. Kami akan pergi dan menyiapkannya sekarang. Penatua yang bertanggung jawab segera berkata. Wang Xian juga menganggukkan kepalanya. Mayat benih abis dipertukarkan di Istana Kekaisaran. Itu sedikit lebih banyak daripada sumber daya yang diserap oleh kolam transformasi naga. Namun, Wang Xian tidak mungkin mengeluarkan semua mayat benih abis. Juga tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan mayat para ahli Istana Kekaisaran. Dia ada di sini untuk menukar ramuan. Ada poin lain, yaitu Wang Xian akan meningkatkan dirinya kali ini. Setelah meningkatkan dirinya, dia akan memiliki kekuatan tempur dari Raja Abadi Puncak. Selamat, Istana Naga. Selamat, Raja Naga. Kamu telah menuai hadiah besar kali ini. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seorang lelaki tua masuk dan berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Hehe, tanpa kehadiran Kaisar Surgawi dari Istana Kekaisaran, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memburu benih abisal ini. Wang Xian menatap pelindung Istana Kekaisaran dan berkata dengan sopan. Itu karena Istana Naga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah ini, tidak ada yang akan mampu melampaui pencapaian Istana Naga. Kami juga harus berterima kasih kepada Istana Naga atas kontribusi mereka kepada manusia di lapangan bintang Kekaisaran. Raja Naga ingin menukar pil, jamu, dan buah suci. Kita bisa memuaskannya di sini. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Baiklah, ini mayat yang harus kita tukarkan dengan benih abisal. Saat Wang Xian berbicara, dia menyerahkan beberapa cincin interspatial. Orang tua itu mengambilnya dan melihatnya. Kemudian, dia mengangguk dan mengeluarkan beberapa cincin interspatial untuk melakukan konversi. Raja Naga, tolong periksa. Orang tua itu menyerahkan cincin interspatial dan berkata, terima kasih. Wang Xian melirik dan berkata sambil tersenyum. Hehe, kamu tidak harus sopan. Pria tua itu tersenyum. Wang Xian menangkupkan tangannya dan pergi. Kekuatan Istana Naga memang tidak sederhana. Seharusnya ada 5 atau 6 pusat kekuatan raja yang saleh. Orang tua itu melihat siluet Wang Xian dan yang lainnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang. Apa yang mengharuskanmu melakukan perjalanan, sesepuh negara bagian? Segera, lelaki tua itu muncul di aula besar. 4 lelaki tua menoleh dan salah satu dari mereka bertanya. Istana Naga ditukar dengan harta karun, mereka membunuh 2 benih Pinnacle Unding Emperor Abyss, lebih dari 10 level 9, sisanya bahkan lebih. Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Aku mendengar bahwa Istana Naga menggunakan sekitar 1 menit untuk membunuh benih jurang kaisar yang abadi. Seorang pelindung mengangkat alisnya, matanya bersinar saat dia berkata. Kami sudah bisa memastikan, klan malam mengatakan bahwa mereka membunuh benih jurang kaisar yang abadi dalam 1 menit atau lebih. Pelindung lain di samping berkata, untuk membunuh seorang kaisar abadi puncak dalam 1 menit, saya memperkirakan bahwa hanya 10 dari kita yang dapat melakukannya. Kekuatan Istana Naga ini tidak sederhana. Di tengah, seorang lelaki tua berkata dengan kilatan di matanya. Weng, pada saat ini, siluet yang diselimuti cahaya muncul di depan aula. Setelah melihat sosok ini, semua orang segera mengumpulkan pikiran mereka dan mengungkapkan ekspresi hormat. Salam, leluhur yang hebat. Kelima orang itu membungkuk dan berteriak. Kami sudah bisa memastikan bahwa hanya ada 1 benih dewa kaisar abis bertipe penyihir hitam. Setelah Day and Night Rache Night abis naik, balapan malam, bersama denganmu dan faksi lain di Imperial Starfield, akan menjaga tempat ini. Aku akan bergegas ke Pingyi. Sosok ilusi yang diselimuti cahaya muncul dan berkata langsung. Oh, nenek moyang yang hebat, apakah Pingyi akan meletus? Sekelompok tetua sedikit terkejut dan langsung bertanya. Segera, sosok ilusi yang diselimuti cahaya itu mengangguk. Di medan perang ini, dengan situasi saat ini di Abyss, kekuatan kita pasti bisa melawan. Benih jurang mungkin telah berevolusi, kalian memimpin murid-muridmu dengan hati-hati, bukan berburu, selama kita bisa mempertahankan tempat ini, itu sudah cukup. Siluet yang diselimuti cahaya berlanjut. Setelah Ye Yuan ras malam menjadi kaisar, ras malam dan sekte margin dunia mungkin akan menyerang dan menghancurkan Istana Naga, ini akan memengaruhi kekuatan kita. Agar Istana Naga dapat menghancurkan benih Dewa Raja Abyss yang abadi dalam 1 menit, kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari balapan malam sebelumnya.
Bahkan mungkin lebih kuat. Seorang pelindung mengerutkan kening dan berkata, puncak naga istana naga itu memang luar biasa. Namun, untuk balapan malam untuk menghasilkan kaisar dewa yang kosong, mereka masih perlu menjaga tempat ini. Istana kekaisaran kita harus memberi mereka rasa hormat. Kamu bisa mencari orang-orang dari dunia yang meminggirkan agama besar dan bertanya apakah kamu bisa menghancurkan mereka nanti. Lagi pula, dengan istana naga di sini, kita bisa berbagi sedikit tekanan. Jika klan malam dan agama besar margin dunia tidak setuju, maka hancurkan mereka. Kata sosok ilusi yang diselimuti cahaya. Itu leluhur yang hebat. 5 pelindung istana kekaisaran mengangguk. Mereka memahami ini dengan sangat baik. Perlombaan malam telah melahirkan kaisar dewa yang kosong. Meski statusnya masih kalah dengan istana kekaisaran mereka, dia sudah bisa berbicara dengan istana kekaisaran. Terutama selama periode waktu ini, jika balapan malam ingin menghancurkan istana naga, mereka akan melakukannya. Pengadilan kekaisaran tidak akan ikut campur dan bahkan akan membantu. Lagi pula, kaisar dewa bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte besar. Sebuah sekte besar dapat dihancurkan dengan mudah, tetapi seorang kaisar dewa melampaui segalanya. Bersenandung, sosok ilusi yang diselimuti cahaya perlahan menghilang. Wen Tua, kamu akrab dengan sekte besar Cakrawala. Dendam mereka juga berasal dari sekte besar Cakrawala. Pergi tanyakan Feng Yazi dan yang lainnya dari sekte besar Cakrawala apakah mereka bersedia menunggu sampai situasi pertempuran stabil sebelum menghancurkan naga istana. Setelah situasi pertempuran stabil, beritahu mereka bahwa istana kekaisaran bersedia membantu mereka membalas dendam. Tidak peduli apa, sekte margin dunia telah melakukan banyak hal untuk istana kekaisaran kita. Melihat leluhur agung telah selesai, seorang pelindung berkata kepada seorang tetua di sampingnya. Baiklah, aku akan pergi dan bertanya. Penatua itu mengangguk. Raja Naga, akankah kita kembali ke istana naga sekarang? Saat ini, di puncak naga, Mosa bertanya pada Wang Xian. Ayo kembali. Aku perlu menjalani peningkatan. Istana naga juga perlu menjalani peningkatan besar. Karena kami telah memperoleh begitu banyak pahala, kami tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Raja Naga, aku akan pergi dan mencari Baki. Aku akan menjadi parasit bagi 2 patriark dari sekte margin dunia sekarang. Selama aku menjadi parasit bagi mereka, tidak akan ada terlalu banyak masalah. Kata Mosa. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengingatkannya, hati-hati. Jangan biarkan ada yang salah. Jangan khawatir, Raja Naga. Tidak akan ada kesalahan apapun. Mosa menganggukkan kepalanya dengan percaya diri. Baiklah, formasi langit, kamu akan bertanggung jawab di sini. Kamu akan berhubungan dengan Mosa, Baki, dan beberapa naga bertanduk beracun. Setengah bulan kemudian, meskipun kita masih bukan tandingan istana kekaisaran, kita bukan lagi takut pada klan malam. Wang Xian tersenyum dan memerintahkan formasi langit. Ya, Raja Naga, jangan khawatir, kami di sini. Arai langit tersenyum dan mengangguk. Poison Nine, Ao Xingmu, Ao Yao, dan Mu Zesen, pimpin semua murid kembali ke Istana Naga. Wang Xian berteriak pelan dan sosoknya perlahan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di Istana Naga Utama. Dia melihat sumber daya di cincin interspatialnya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Pil-pil ini cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya 1 tingkat. Selain itu, dia juga bisa menambahkan 2 anggota Raja Abadi Puncak serta sejumlah besar anggota level lainnya. Melolong. Dia menggeram dan berubah menjadi tubuh Dewa Naganya. Tubuhnya yang besar mengeluarkan tekanan samar. Di dalam cincin antariksa, pil, jamu, dan buah-buahan masuk ke perutnya dan dengan cepat berubah menjadi energi naga. Ding, selamat atas peningkatan levelmu, kamu telah mencapai Emperor level 4 yang abadi. Nama Wang Xian, ras Dewa Naga 5 elemen Yin Yang Kesatuan Manusia Naga. Level Immortal King level 4, bentuk ke-7 transformasi naga ilahi. Asal 1214, 4344 per 1 triliun. Kemampuan menguasai perlombaan air, mengatur perlombaan air di bawah level seseorang. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Teknik transformasi naga ilahi. Kemampuan menangkap jiwa, merasuki roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek 5 elemen penggilingan besar, negeri naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga dewa. Hukum fisik logam, kayu, air, api, bumi,
Terang dan gelap level 4. Kerajaan Mahadewa tertinggi Istana Naga. Istana Naga tingkat 7. Anggota Istana Naga 411.842. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar di sekitarnya. Tubuh Wangxian langsung tumbuh hingga 20.000 meter. Setiap sisik naga memancarkan kilau, seperti berlian di bawah matahari. Suci, agung, dan tidak dapat diganggu-gugat. Aku akhirnya mencapai puncak kekuatan tempur tingkat Raja Abadi. Wangxian membuka mata naganya. Cahaya 7 warna berkedip-kedip di pupilnya saat senyuman muncul di wajahnya. Auman mengaum. Dia mengerang rendah dan terus melahap pil. Segera, sejumlah besar energi naga asal terkumpul di tubuhnya lagi. Ao Yao, Ao Xingmu, Mu Zesen, kemarilah. Pikiran Wangxian bergerak dan suaranya ditransmisikan langsung ke pikiran mereka. Raja Naga. Segera, mereka bertiga datang ke Istana Raja Naga dan membungkuk dengan hormat. Bersiaplah untuk naik level, kata Wangxian. Pada saat yang sama, gelombang Majestic Dragon Energy ditransmisikan ke wilayah dewa mereka. Mereka bertiga senang karena mereka dengan cepat menyerap energi asal naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, aura agung menyembur dari mereka bertiga. Istana Naga sekali lagi menghasilkan 3 prajurit Raja Abadi Pinnacle. Kumpulkan semua anggota Istana Naga dan masuki kolam transformasi naga untuk naik level. Melihat mereka berdua, Wangxian tersenyum dan memerintahkan Perdana Menteri Gui yang tidak jauh. Itu Raja Naga. Semua biji jurang tidak digunakan untuk ditukar dengan pil. Istana Naga hanya mengungkapkan mayat dari 2 benih Pinnacle Immortal King Abyss. Dia masih memiliki 1 di tangannya, bersama dengan sejumlah besar mayat Kaisar level 9 yang abadi. Dalam gelombang ini, Istana Naga dapat menghasilkan 7 mayat Kaisar yang abadi. Benih jurang level 9 juga bisa menghasilkan 20 hingga 30. Sangat cepat, di depan kolam transformasi naga, semua anggota Istana Naga tiba. Di sampingnya, Aoki Tian mengeluarkan sejumlah besar mayat dan menempatkannya di samping untuk diserap oleh kolam transformasi naga. Racun 9, Ao Feng Huang, Aoki, dan Ao Tu, kalian berempat akan memasuki kolam transformasi naga dan meningkatkan kekuatan tempurmu ke puncak tingkat Raja Abadi. Anggota kekuatan tempur tingkat 9 lainnya terutama akan meningkatkan kekuatan mereka menjadi spesies naga berduri. Wangxian berdiri di depan dan segera memberi perintah untuk mengatur peningkatan setiap level. Itu Raja Naga. Sekelompok anggota Istana Naga segera merespons. Mata mereka terbakar saat mereka menatap kolam transformasi naga. Satu persatu, mereka memasuki kolam. Dalam setengah bulan, kekuatan Istana Naga akan naik ke level lain. Wangxian berdiri di depan dengan senyum di wajahnya. Namun, pada saat ini, di sebuah planet di garis depan medan pertempuran Istana Kekaisaran. 2 tetua dari Sekte Cakrawala datang ke aula besar. Di depan mereka, Master Sekte Cakrawala dan ketiga tetua menyambut mereka dengan hormat. Namun, di mata mereka, mereka bisa melihat sedikit kelicikan. Langkah terakhir untuk mengendalikan Sekte Tianya. Little Soul, mengapa kamu memanggil kami untuk mendiskusikan sesuatu? Di sebuah aula besar di planet tempat Sekte Besar Margin Dunia berada, 2 patriark masuk dan berbicara dengan Sekte Master Margin Dunia. Patriark, duduklah. Aku memanggil kedua patriark karena masalah mengenai para ahli dan murid dari Sekte Besar Margin Dunia kita. Sekte Master Margin Dunia dan 3 tetua berbicara dengan hormat kepada 2 patriark dari Sekte Besar Margin Dunia. Oh, apa yang terjadi dengan para murid? Patriark Horizon Feng Yazi mengerutkan kening dan bertanya. Patriark, sejak pertempuran dengan Istana Naga, para murid Sekte Besar Cakrawala kami mulai menderita kerugian besar. Terakhir kali kami bergabung dengan klan Ye untuk memasuki Abyss, kami juga menderita kerugian besar. Sekarang, kami hanya memiliki lebih dari 8.000 murid tingkat raja yang saleh. Baru saja, kami menerima kabar bahwa seorang murid raja yang saleh telah melarikan diri. Mendesah. Saat Margin Master Dunia Sekte mengatakan ini, dia menghela nafas dan terlihat sangat malu. Seorang tetua berjalan ke sisi kedua patriark dan menuangkan secangkir teh untuk mereka. Seorang murid telah melarikan diri. Ketika kedua patriark mendengar kata-kata Sekte Master World Margin, wajah mereka tenggelam dan mereka tampak sangat malu. Nenek moyang, hati para murid dari Sekte Margin Dunia tersebar sekarang. Bahkan kepercayaan para murid yang setia itu telah terguncang. Nenek moyang, kapan nenek moyang kamu Yuan dari klan Ye bisa menjadi seorang kaisar? Semakin lama, semakin aku takut para murid dari Sekte Margin Dunia.
Seorang penatua di sampingnya membuka mulutnya dan berbicara dengan sedih. Kemajuan nenek moyang kamu Yuan hanya akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan. Mungkin bahkan lebih cepat. Wu Lingao, Patriark Margin Dunia, bersandar di kursinya dan minum secangkir teh. Dia berkata dengan suara yang dalam. Selama Patriark kamu Yuan menjadi seorang kaisar, itu akan menjadi waktu bagi Sekte Margin Dunia untuk bangkit. Pada saat itu, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menghancurkan Istana Naga. Dia tidak bisa membantu tetapi mengaum dengan suara rendah. Mari kita menenangkan murid-murid kita untuk saat ini. Kita tidak akan memasuki abis untuk beberapa hari ke depan. Kita akan menunggu Patriark Ye Yuan menjadi seorang kaisar. Kata Patriark Horizon Feng Yazi dan menyesap air. Hehe, melihat kedua Patriark sedang minum teh, Master Sekte Cakrawala dan yang lainnya tersenyum. Apa? Kedua Patriark itu terpana oleh tawa itu. Namun, pada saat ini, benda seperti monster hitam tiba-tiba keluar dari mulut Sekte Master Horizon. Monster ini langsung mengebor ke arah tubuh Wu Lingao. Apa? Feng Yazi dan Wu Lingao sedikit terkejut ketika mereka melihat perubahan mendadak Master Sekte Tianya, dan mata mereka terbuka lebar karena terkejut. Mereka segera berdiri, dan aura mereka kuat. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka merasakan energi kacau di tubuh mereka. Guyuran. Pada saat ini, genangan cairan hitam langsung keluar dari tubuh Feng Yazi dari belakang. Apa ini? Feng Yazi dan Wu Lingao berseru dengan ketakutan dan keterkejutan di mata mereka. Ini kakekmu dari Istana Naga. Suara menghina dan provokatif terdengar, dan tubuh oktahedron dan iblis-iblis mengebor ke dalam tubuh mereka. Feng Yazi dan Wu Lingao tidak pernah mengharapkan situasi seperti ini. Orang yang paling dekat dengan seluruh Sekte Margin Dunia, Master Sekte dari Sekte Margin Dunia, sebenarnya telah berkomplot melawan mereka. Mereka membelalakan mata dan melihat tiga tetua berdiri di sana dengan senyum di wajah mereka. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang telah dilakukan Istana Naga? Namun segera, pikiran mereka berangsur-angsur tertutup. Bang! Di samping, tubuh Master Sekte Tianya jatuh ke samping. Jie, Mosa dan Ba, Qi saling memandang dan menunjukkan senyum sinis. Selamat kepada kedua bos karena berhasil menjadi parasit. Ketiga tetua Tianya segera berkata dengan hormat. Ya, Ba Qi dan Mosa tersenyum. Saudara Feng Yazi, Saudara Wu Lingao. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba masuk ke aula. Mosa dan Ba Qi melambaikan tangan dan menyingkirkan mayat di samping. Kaisar Pelindung, silakan masuk. Mereka saling memandang dan berkata langsung. Berdengung. Saat berikutnya, seorang lelaki tua terbang ke aula. Kaisar Pelindung, silakan duduk. Mosa dan Ba Qi segera merespon. Hehe, kamu tidak harus bersikap sopan. Karena aku di sini hari ini, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kalian berdua. Pria tua itu tersenyum tipis dan duduk di samping. Oh, Kaisar Pelindung, tolong bicara. Mosa dan Ba Qi mengangkat alis mereka dan bertanya dengan ragu. Masalah ini bisa dianggap telah menganiaya Sekte Margin Dunia. Tentu saja, kalian berdua tidak harus setuju. Aku di sini hanya untuk berdiskusi. Saat ini, Ping Yi sedang dalam krisis. Dalam beberapa hari, leluhur agung kita akan menuju ke sana. Hanya sedikit dari kita yang akan tetap berada di medan perang di sini. Pada saat itu, leluhur besar klan malam Ye Yuan akan bertugas menjaga medan perang. Klan malam akan bertanggung jawab atas tempat ini. Selain klan malam, kekuatan utama lain dari area bintang kekaisaran ada di sini. Aku di sini untuk berbicara tentang Istana Naga. Kami tahu bahwa Anda memiliki perseteruan darah dengan Istana Naga. Namun, Istana Naga tidak lemah saat ini. Itu dapat memainkan peran penting dalam menjaga tempat ini. Apakah menurut Anda dapat menghancurkan Istana Naga setelah situasi ini di sini benar-benar stabil? Jika kamu membutuhkan bantuan dari Sekte Margin Dunia, Istana Kekaisaran juga dapat membantu. Orang tua itu berkata perlahan kepada mereka. Apa? Mendengar kata-katanya, wajah roh berkepala 8 dan iblis menjadi gelap dan mereka sedikit mengernyit. Tentu saja, aku di sini untuk mengingatkanmu bahwa kami tidak akan keberatan dengan penghancuran Istana Naga setelah promosi leluhur kamu Yuan. Aku bisa mengerti itu. Hehe, aku akan menyerahkan keputusan kepada kalian berdua. Kalian berdua bisa memikirkannya sebentar. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Pria tua itu menangkupkan tangannya ke arah mereka saat dia berbicara. Tubuhnya bergerak dan dia terbang keluar. Sikapnya adalah salah satu diskusi. Lagi pula,
Sekte Margin Dunia memiliki Grace Knight Clan. Pengadilan Kekaisaran tidak akan keberatan dengan penghancuran Istana Naga setelah Ye Yuan menjadi kaisar. Hal ini tidak mempengaruhi sikap mereka terhadap Sekte Margin Dunia. Biarkan Istana Naga kami membantu menangani benih abisal di medan perang ini terlebih dahulu, lalu hancurkan mereka di akhir, kan? Hehehe. Melihat wali Istana Kekaisaran pergi, wajah Baki menunjukkan senyum sinis. Laporkan masalah ini ke Raja Naga terlebih dahulu. Kami akan mengambil pandangan jauh tentang masalah ini. Mosa merenung sejenak dan berkata, baiklah. Baki mengangguk. Dia segera mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirimkan informasi itu. Pada saat yang sama, Wang Xian, yang berada di depan kolam transformasi naga, dengan cepat menerima berita yang telah dikirimkan Baki. Itu adalah kabar baik. Baki, Mosa, dan yang lainnya telah berhasil. Setelah mereka berhasil, mereka segera menerima berita penting. Apakah kamu ingin membunuh angsa yang bertelur emas? Meskipun itu akan memberi Istana Naga lebih banyak waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka, tapi... Matanya berkedip saat dia melihat informasi itu. Nenek moyang agung Istana Kekaisaran telah pergi, dan hanya klan malam yang bertanggung jawab di sini. Sebagian besar pusat kekuatan Istana Kekaisaran telah pergi. Bahkan Raja Surgawi dari Istana Kekaisaran telah pergi ke Pulau Pingyi. Hanya ada beberapa penjaga Istana Kekaisaran yang tersisa. Andai saja balapan malam menjaga tempat ini. Mata Wang Xian berbinar. Perlombaan malam memiliki 5 pembangkit tenaga Raja Abadi tahap puncak. Setelah salah satu dari mereka maju ke langit, masih ada 4 lagi. Istana Naga memiliki total 11. Termasuk penguasa akhir dunia mekanik naga, ada berjumlah 13. Jika Istana Naga ingin bertarung melawan klan malam, susunan langit akan memiliki setidaknya 9 orang, yang mampu melawan klan malam. Istana Naga masih memiliki 3 prajurit Kaisar Pinnacle Unding. 1 kurang dari klan malam, tetapi jika Istana Naga menyerang. Dia bergumam, terus menghitung. Selain kekuatan Kaisar yang abadi, ada juga Raja Dewa tingkat 9, dalam hal kekuatan Raja Dewa tingkat 9, Istana Naga memiliki lebih banyak. Ada sekitar 30 prajurit King level 9 yang abadi. Beberapa dari mereka telah meninggal belum lama ini, dan jumlahnya kurang dari 30 orang. Di sisi Istana Naga, jumlah prajurit Raja tingkat 9 yang abadi bisa mencapai sekitar 64. Itu lebih dari 2 kali jumlah klan malam. Namun, ketika saatnya tiba, kita harus mempertimbangkan kekuatan Istana Kekaisaran. Kekuatan Istana Naga masih lebih lemah. Wang Xian bergumam, kecuali jika dia memberi Istana Naga lebih banyak waktu untuk menambahkan beberapa ahli alam Raja Abadi tingkat puncak. Hehe, melihat kolam transformasi naga di depannya, Wang Xian tersenyum tipis. Keamanan Istana Naga sekarang bisa dijamin. Langkah selanjutnya adalah melakukan serangan balik. Rasa krisis akan segera menghilang. Pergi dan tanyakan tentang berita dari klan Ye. Lihat apakah kita bisa mengetahui kapan leluhur klan Ye menerobos ke ranah Kaisar Dewa Kosong. Juga, setujui pengaturan Istana Kekaisaran. Beritahu klan Ye tentang masalah ini dan beri kami waktu. Wang Xian segera memerintahkan iblis berkaki 8 itu. Pada saat yang sama, iblis berkaki 8, yang berada di sebuah planet di garis depan Istana Kekaisaran, menerima berita itu dan sedikit mengangguk. Ayo pergi dan mengunjungi pemimpin klan Ye dan yang lainnya. Keduanya tidak ragu dan memberi isyarat kepada ketiga bawahannya. Adapun hilangnya pemimpin Sekte Tianya, mereka dapat dengan mudah mengabaikan masalah sekecil itu. Keduanya bergerak dan dengan cepat terbang menuju planet tempat klan Ye berada. Kamu pemimpin klan, kami datang untuk mengganggumu. Segera, mereka datang ke ruang belajar dan berkata kepada pemimpin klan Ye. Hehe, saudara-saudara, ada apa? Pemimpin klan-klan Ye bertanya sambil tersenyum. Pemimpin klan Ye, sesuatu tentang Istana Naga. Baki berkata sambil tersenyum. Istana Naga. Pemimpin klan dari klan Ye mendengar kata-kata mereka dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Dia menggeram dengan suara rendah, setelah nenek moyang kita naik, kita akan segera menghancurkan Istana Naga. Pemimpin klan malam, jangan cemas. Baru saja, penjaga Istana Kekaisaran datang kepada kita untuk berbicara tentang Istana Naga. Kata Mosa sambil tersenyum. Oh, penjaga pengadilan Kekaisaran. Pemimpin klan dari klan malam sedikit terkejut dan menatap mereka. Yang dimaksud Istana Kekaisaran adalah bahwa Istana Naga sangat kuat. Tidak perlu menghancurkannya sekarang. Kita dapat menghancurkan Istana Naga setelah situasi keseluruhan di sini benar-benar stabil. Pada saat itu, Istana Kekaisaran akan mengatakan bahwa mereka bisa membantu. Kata Baki,
Kudengar situasi di Pulau Pingyi sangat kritis. Klan malam kita akan bertanggung jawab atas tempat ini mulai sekarang. Nenek moyang akan menekan tempat ini. Istana Naga memang sangat kuat. Pemimpin klan dari klan malam sedikit mengernyit dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Sejumlah besar murid dan ahli kami telah mati karena Istana Naga. Aku tidak ingin mereka terus menjadi sombong. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu. Seorang lelaki tua masuk dengan wajah bermartabat. Ayah. Pemimpin klan dari klan Ye segera berdiri dan memanggil dengan hormat. Setelah promosi patriark, kita dapat menghancurkan Istana Naga kapan saja. Dalam gambaran besar, menjaga Istana Naga di sini untuk sementara memang akan bermanfaat bagi kita. Pemimpin klan-klan Ye terus berkata, bagaimana menurutmu? Ayah pemimpin klan malam tidak menjawab. Dia memandangi dua patriark dari Sekte Margin Dunia. Kami, tentu saja, ingin segera menghancurkan Istana Naga. Baki dan Mo Sa saling memandang dan berkata dengan niat membunuh. Mereka menjawab dengan pemikiran Feng Yazi dan Wu Lingao. Istana Naga harus dihancurkan. Kita tidak akan tinggal lama di sini. Namun, kita bisa membuat Istana Naga mati di abis. Setelah Patriark menjadi Kaisar Dewa, klan malam segera mengadakan pertempuran besar dan memerintahkan Istana Naga untuk memimpin semua murid untuk maju dan membiarkan mereka bertarung dengan benih jurang. Metode ini tidak hanya dapat membuat Istana Naga membantu kita memecahkan beberapa kesulitan, tetapi juga menghancurkan Istana Naga sepenuhnya. Ayah dari Patriark Klan Malam berkata dengan binar di matanya. Oh, ayah, ini metode yang bagus. Itu bisa menghancurkan Istana Naga dan juga membuat benih jurang menderita kerugian besar. Mata pemimpin Klan Malam berbinar saat dia berbicara. Metode ini sangat bagus. Mosabaki, yang berada di samping, sedikit mengernyit dan mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu sudah diputuskan. Setelah nenek moyang kita menjadi Kaisar Dewa, untuk sementara kita tidak akan langsung menghancurkan Istana Naga. Kita akan membiarkan mereka bertarung dengan spesies jurang dan mati. Pemimpin Klan Malam berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Baki dan Mo Sa mengangguk penuh semangat. Setelah mengobrol sebentar dengan pemimpin Klan Malam, keduanya pindah dan segera kembali. Segera, Wang Xian juga menerima berita itu. Biarkan Istana Naga kita bertarung dengan ras abisal Istana Kekaisaran sampai mati. Ketika Wang Xian melihat informasi ini, matanya berbinar. Dia terus menghitung dalam hatinya. Kalau begitu, ayo bertarung sampai mati pada hari itu. Setelah beberapa lama, Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan bergumam. Begitu dia melepaskan semua kepura-puraan dan bertarung sampai mati dengan ras malam, itu akan setara dengan menjadi musuh dengan seluruh Istana Kekaisaran. Sebelum itu, dia harus membuat semua persiapan. Jika dia menjadi musuh Istana Kekaisaran, dia juga akan menjadi musuh Kaisar Langit. Paling tidak, dia harus bersiap di mana dia bisa melarikan diri. Dia harus menyiapkan semua rute pelarian. Terlebih lagi, karena dia akan menjadi musuh, dia harus memaksimalkan keuntungannya. Dia harus memburu pusat kekuatan ras malam dan bahkan Istana Kekaisaran untuk mendapatkan harta karun dalam jumlah besar. Haruskah saya menanyakan tentang perbendaharaan Istana Kekaisaran di garis depan? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Ada binar di matanya. Ada naga bertanduk beracun dan naga berduri. Wang Xian merasa dia bisa membuat jebakan lain sekarang. Ketika Raja Langit Klan Malam memerintahkan Istana Naga untuk memasuki abis untuk bertarung dengan benih jurang, sudah waktunya Istana Naga dimulai. Formasi surga, Perdana Menteri Gui, Ao Yao, Ao Qitian, Ao Xingmu, Mo Zesen, Ao Tu, datang dulu untuk membahas sesuatu yang penting. Wang Xian tergerak dan segera memerintahkan Perdana Menteri Gui dan beberapa pemimpin yang telah meningkatkan kekuatan tempur mereka ke puncak langit untuk datang. Pertempuran berikutnya akan menjadi pertempuran besar. Istana Naga harus melakukan persiapan yang paling komprehensif. Ya, segera, semua pemimpin berkumpul di depan Istana Raja Naga. Mereka sedang mempersiapkan pertempuran besar yang akan mengguncang seluruh Imperial Starfield. Waktu berlalu hari demi hari, di dalam Istana Naga, semua anggota dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Selama di medan perang Istana Kekaisaran, setelah pertempuran terakhir, secara bertahap menjadi tenang. Bahkan benih jurang di dalam abis telah sedikit tenang. Setengah bulan berlalu dengan cepat, semua anggota di dalam Istana Naga telah membaik. Saat ini, ada sekitar 400.000 anggota di seluruh Istana Naga. Jumlah anggota tingkat Raja Abadi telah mencapai 250.000. Anggota lainnya setidaknya berada di level 8 dari Dewa-Dewa Abadi. Raja Naga, bisakah kita pergi?
Setelah memanggil semua pemimpin Istana Naga, Aoyao Aojian dan yang lainnya datang dan bertanya dengan senyum di wajah mereka. Kelompok pemimpin saat ini, bersama dengan Du Jiu dan yang lainnya, semuanya telah ditingkatkan ke puncak tingkat Raja Abadi. Mulai persiapan, Wang Xian mengangguk pada mereka. Ayo pergi. Mereka tidak ragu dan segera terbang keluar. Mereka tiba di puncak naga dengan cepat melalui formasi teleportasi. Raja Naga, apakah ada berita khusus dari Fin Iblis berkaki 8? Setelah tiba di platform komando puncak naga, Heaven Arai bertanya. Tidak ada berita khusus. Bahkan orang-orang dari klan malam tidak tahu kapan nenek moyang mereka Ye Yuan akan dapat menyelesaikan terobosannya. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Poison Nine, hubungi anggota Istana Kekaisaran. Selanjutnya, menyusuplah ke perbendaharaan Istana Kekaisaran. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melanjutkan. Itu Raja Naga. Racun 9 mengangguk. Pikirkan cara. Dalam beberapa hari ke depan, mari kita lihat apakah kita dapat membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik di puncak alam Raja Abadi. Kata Wang Xian, para penjaga Istana Kekaisaran, haruskah kita membiarkan iblis berkaki 8 dan yang lainnya mencoba? Kata Perdana Menteri Gui dari samping. Lebih baik tidak mengambil risiko di Istana Kekaisaran. Akan buruk jika mereka ditemukan oleh Kaisar Ilahi. Biarkan setan iblis berkaki 8 memikirkan cara untuk mengirim 1000 naga bertanduk beracun ke perlombaan malam. Akan lebih baik jika mereka bisa membuat parasit beberapa tetua dan diaken. Kata Wang Xian. Ya, Du Jiu menganggukkan kepalanya. Dalam beberapa hari berikutnya, Du Jiu, iblis berkaki 8 Sa dan yang lainnya memerintahkan bawahan mereka untuk menjadi parasit di pusat kekuatan klan malam. Dengan kekuatan keseluruhan Departemen Istana Naga, Departemen Pembuat Racun adalah yang terkuat. Du Jiu dan iblis berkaki 8 Sa semuanya berada di puncak tingkat Raja yang saleh. Jumlah petarung level 9 Raja yang saleh juga mencapai 15. Sangat mudah bagi Dewa Raja level 9 yang abadi untuk menjadi parasit level 8. Setelah parasitisme berhasil, parasitisme dapat menyebar dengan cepat. Parasitisasi teman dan keluarga prajurit ini dengan cepat berkembang. Dalam waktu kurang dari 4 hari, 1000 naga bertanduk racun telah menyusup ke klan malam. Hualala, pada hari kelima, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Hujan deras yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Menurut cuaca di sini, para ahli ada di mana-mana, dan semua jenis energi menyerang. Tidak mungkin hujan turun di langit. Namun, tidak hanya hujan hari ini, hujan juga semakin deras, meliputi area yang sangat luas. Di platform komando puncak naga, susunan langit sedikit mengernyit karena hujan lebat yang tiba-tiba, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Weng, tiba-tiba, cahaya putih mekar di sebuah planet di Istana Kekaisaran. Cahaya putih melesat langsung ke kehampaan. Cahaya putih yang sangat kuat perlahan memadat menjadi sosok manusia di kehampaan. Sosok manusia itu ilusi dan berdiri dalam kehampaan. Tingginya ratusan ribu kaki dan langsung ke langit. Kami menyambut Kaisar Dewa Manusia yang baru. Kami mengucapkan selamat kepada kamu Yuan karena telah menjadi Kaisar. Kami mengucapkan selamat kepada Kaisar baru balapan malam atas kedatangannya. Semua makhluk, datang dan sembahlah dia. Kemunculan hantu cahaya putih yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, hantu cahaya putih mengeluarkan suara yang sangat keras. 3 salam terdengar oleh semua orang di medan perang. Bahkan mereka yang berada dalam pengasingan di dalam ruangan, mereka yang berada di tepi jurang, atau mereka yang berada di tempat lain dapat mendengarnya dengan jelas. Ketika semua orang mendengar 4 kalimat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat ini, semua orang bergegas keluar dan melihat kehampaan dengan kaget. Mereka melihat air hujan di sekitarnya dan cahaya putih memadat menjadi sosok ilusi. Mata mereka melebar dan tubuh mereka gemetar. Nenek moyang kita telah menjadi kaisar dewa yang kosong. Seorang kaisar dewa telah lahir. Seorang kaisar baru telah lahir. Kaisar dewa perlombaan malam, ini. Ya Tuhan, Kaisar Starfield kita tidak memiliki kaisar dewa selama jutaan tahun. Sekarang, ras malam benar-benar telah melahirkan kaisar dewa. Syok dan ketidakpercayaan bisa terdengar dari sekitarnya. Di ratusan planet di sekitar mereka, ratusan miliar orang mengangkat kepala, wajah mereka dipenuhi emosi. Void God Emperor sebenarnya telah melahirkan Void God Emperor. Bahkan Kaisar Dewa Istana Kekaisaran telah membuka mulutnya untuk memberi selamat padanya. Ini, huala, pada saat ini, semua orang merasakan hujan di sekitarnya berhenti. Satu persatu, tetesan hujan dengan cepat terbang menuju suatu tempat di langit.
Tetesan air hujan dengan cepat berkumpul dan perlahan membentuk Rainman in the Void yang besar. Rainman sangat luas dan dipenuhi dengan tekanan yang kuat. Semua orang menoleh dan dipenuhi dengan keterkejutan. Aku kamu Yuan dari klan malam. Hari ini, aku telah menjadi seorang kaisar dan akan memasuki alam kaisar dewa yang kosong. Aku adalah kaisar dewa dan semua makhluk hidup akan tunduk. Rainman yang menjulang tinggi dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Matanya mengamati sekeliling saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Meneguk. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa menelan ludah. Murid Istana Kekaisaran memberi hormat kepada Kaisar Dewa Malam. Di langit di atas sebuah planet, 5 penjaga Istana Kekaisaran berteriak dengan hormat. Murid Istana Kekaisaran memberi hormat kepada Kaisar Dewa Malam. Murid Istana Kekaisaran memberi hormat kepada Kaisar Dewa Malam. Pada saat berikutnya, semua murid dan ahli Istana Kekaisaran segera berteriak serempak. Suara mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Kaisar Dewa adalah Kaisar Dewa yang berdiri tegak dan perkasa. Berapa banyak Kaisar Dewa yang ada di seluruh medan bintang Kaisar yang luas? Setiap Kaisar Dewa memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Siapapun yang ingin mati oleh Kaisar Dewa harus mati. Salam, Kaisar Dewa. Pada saat berikutnya, semua faksi, pakar, dan bahkan patriark, master sekte, dan sesepuh sekte besar segera bereaksi. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk dengan keras. Salam, Kaisar Dewa. Seketika, keempat kata ini bergema di seluruh kehampaan. Mulai hari ini dan seterusnya, Night God Emperor akan menggantikan Istana Kekaisaran untuk menekan medan perang ini. Semua murid Istana Kekaisaran, dengarkan Night God Emperor. Pada saat ini, hantu kental cahaya putih terus berbicara. Itu nenek moyang. Semua orang dari Istana Kekaisaran segera berteriak keras. Kaisar senior, aku akan menekan tempat ini. Tidak akan ada masalah. Pria hujan yang agung itu melihat proyeksi cahaya putih dan berkata sambil tersenyum. Hehe, tidak perlu bersikap sopan. Dengan malam Kaisar Dewa menekan tempat ini, Istana Kekaisaran kita akan tenang. Setelah Istana Kekaisaran menenangkan medan perang di Pulau Pingyi, kita akan merayakan kelahiran Kaisar Dewa Malam. Proyeksi cahaya putih berkata sambil tersenyum. Pria hujan yang agung itu menangkupkan tangannya. Proyeksi cahaya putih juga menangkupkan tangannya dan menghilang. Setelah sosok putih itu pergi, manusia hujan perlahan menyusut. Pada suatu titik di udara, sesosok yang berwarna biru berdiri diam di sana. Dia sepertinya adalah penguasa ruang ini. Semua orang dari semua faksi, segera datang ke sini. Perintah menyebar ke seluruh udara. Oh, Night God Emperor ingin memanggil semua faksi. Ayo pergi. Mata semua orang menjadi dingin ketika mereka mendengar suara malam God Emperor. Mereka segera terbang ke depan. Ayo pergi. Patriark dan Master Sekte dari 9 Sekte Cakrawala saling memandang. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa hormat saat mereka terbang ke depan. Sebuah faksi yang memiliki Kaisar Dewa yang mengawasinya tidak dapat dibandingkan dengan faksi yang tidak memiliki Kaisar Dewa yang mengawasinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa balapan malam saat ini dapat dengan mudah menghancurkan 9 Cakrawala. Seorang Kaisar Dewa seperti gunung yang menjulang tinggi. Jika seseorang menyentuhnya, mereka akan langsung hancur. 9 Cakrawala dan yang lainnya harus bersikap hormat saat menghadapi balapan malam saat ini. Mereka tidak lagi berada di level yang sama dengan klan malam. Sepertinya klan malam Ye Yuan telah mendapatkan warisan leluhur mereka. Ayo pergi. Di masa depan, kita harus menghormati klan malam di Night Cold Island. Tidak jauh, Patriark Sekte Besar melihat ke atas dan berkata tanpa daya. Mereka juga merupakan sekte besar di malam Cold Island. Dengan puncak abadi Raja Dewa yang menjaganya, meskipun itu tidak sebanding dengan klan malam masih akan memberi mereka wajah. Namun, semuanya telah berubah total sekarang. Jika mereka tidak tunduk, sepatah kata pun dari klan malam akan dapat menghancurkan mereka. Sekarang, mereka harus pergi dan tunduk untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Mereka benar-benar datang begitu tiba-tiba. Bahkan Mosabaki dan yang lainnya tidak menerima kabar apapun. Sepertinya Kaisar Langit ini terbang tepat setelah dia menerobos. Di puncak naga, Wang Xian memandangi tubuh yang memancarkan tekanan kuat di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam. Ayo ayo. Saat dia mengatakan itu, dia terbang langsung ke arah itu. Ayo pergi. Tian Cheng dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Masing-masing dari mereka mengenakan token giok susunan yang menyembunyikan kekuatan mereka. Void God Emperor tidak dapat merasakan kekuatan khusus mereka tanpa menyentuh mereka. Ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang,
setidaknya ada lebih dari 100 juta orang yang terbang ke arah itu. Semua murid inti dari pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan di Imperial Starfield telah bergegas. Night God Emperor dari klan malam bertanggung jawab atas medan perang di sini. Semuanya harus berada di bawah komando dan perintah Kaisar Dewa Malam. Bahkan pelindung istana kekaisaran harus mematuhi perintah Kaisar Dewa Malam. Ini juga keagungan Kaisar Dewa. Wang Xian dan yang lainnya terbang dan berdiri di tepi. Selamat, Kaisar Dewa Malam. Di masa depan, ketika malam dingin di pulau itu, Sekte Iblis Surgawi kita akan menghormati klan malam. Begitu Wang Xian dan yang lainnya tiba, mereka melihat leluhur Sekte Iblis Surgawi memimpin sekelompok murid ke depan sosok yang memancarkan cahaya biru dengan hormat. Bagus sekali. Sosok biru langit yang berdiri di kehampaan menatap mereka dan mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia dipenuhi dengan rasa superioritas. Orang-orang dari Sekte Iblis Surgawi tidak merasakan sedikit pun ketidakpuasan. Mereka berdiri dengan hormat di samping. Selamat kepada Kaisar Dewa Malam, selamat untuk perlombaan malam. Dalam pertempuran abis yang akan datang, 9 surga kita pasti akan mendengarkan perintah Kaisar Dewa Malam. Selamat kepada Kaisar Dewa Malam. Mulai sekarang, wilayah Kaisar Bintang akan memiliki Kaisar Dewa Kosong lainnya untuk mengawasi kekosongan dan menjaga suatu wilayah. Duan Tian dan yang lainnya dari agama besar 9 surga terbang dan dengan hormat membungkuk sekali lagi. Adapun beberapa faksi yang lebih kecil, mereka tidak sabar untuk berlutut di depan untuk memberi selamat kepadanya. Kepala keluarga. Pada saat ini, sekelompok ahli dari klan malam terbang. Beberapa orang yang memimpin terbang ke sisi Kaisar Dewa Malam dengan ekspresi bersemangat. Malam Kaisar Dewa melihat keturunannya yang luar biasa dan mengungkapkan senyuman. Patriark, aku tidak menyangka kamu akan menerobos begitu cepat. Patriark klan malam meraung kegirangan. Haha, ini lebih cepat dari yang diharapkan. Malam God Emperor tertawa. Dia memiliki sikap yang sangat baik terhadap keturunan langsungnya. Lagi pula, belum lama ini, mereka masih berada di level yang sama. Patriark, kudengar setelah mencapai God Emperor Realm, kamu bisa membantu orang lain meningkatkan kekuatan mereka. Apakah ini benar? Patriark klan malam berkata sambil tersenyum. Kamu bocah, kamu ingin aku meningkatkan kekuatan Kaisar Muda, kan? Kaisar Muda, ayo. Night God Emperor berkata sambil tersenyum sambil menatap Kaisar Ye Muda. Kepala keluarga, ketika Kaisar Muda kamu mendengar Patriark memanggilnya, dia sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia segera berjalan mendekat. Di generasimu, ayahmu berada di puncak kerajaan yang saleh, dan kakekmu juga berada di puncak kerajaan yang saleh. Di masa depan, nak, kamu tidak bisa lebih lemah dari mereka, mengerti? Night God Emperor memandang keturunannya dan berkata dengan suasana hati yang sama baiknya. Itu leluhur. Aku pasti akan bekerja keras dan berusaha untuk melampaui ayah dan kakek dan mencapai alam leluhur. Kaisar Muda Ye segera menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata. Hahaha, bagus. Night God Emperor tertawa keras dan melambaikan tangannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, energi agung memasuki tubuhnya. Tubuh Kaisar Muda Ye bergetar dan aura di tubuhnya terus meningkat. Tangan besar berwarna biru langit muncul di depan Kaisar Ye Muda, menyesuaikan energi di tubuhnya. Ledakan. Tidak lama kemudian, tubuhnya bergetar saat aura milik raja yang saleh ditransmisikan. Dengan gelombang lengan Kaisar Dewa Malam, bahan logam muncul di depannya. Bahan logam dengan cepat terkondensasi menjadi istana di benaknya. Ada juga sungai di sekitar istana. Seluruh istana memiliki luas beberapa ratus kilometer. Dengan lambaian tangannya, ada hubungan antara istana dan Kaisar Malam. Semua orang di sekitar melebarkan mata mereka saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua terkejut dan tidak berani berbicara. Ratusan juta orang di sekitarnya terdiam. Terima kasih nenek moyang. Beberapa menit kemudian, Kaisar Malam sepertinya telah terlahir kembali saat dia berteriak dengan penuh semangat. Hanya dalam beberapa menit, dia berhasil meningkatkan Dewa Abadi tingkat 8 ahli ke tingkat Raja Dewa yang abadi. Apakah ini Void God Emperor? Sungguh menakutkan. Dia secara langsung mengangkat dewa-dewa yang kekal ke tingkat Raja Saleh yang abadi. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka mau tidak mau mengaum dengan suara rendah. Void God Emperor dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, ada banyak batasan. Tidak semudah kelihatannya. Konsumsinya sangat besar. Tian Chen melihat ke depan dan mentransmisikan suaranya ke Wang Xian dengan sedikit jijik.
Wang Xian sedikit mengangguk. Tian Chen tahu tentang itu, tetapi ahli lain dari faksi lain tidak. Adegan di depan mereka memang mengejutkan. Ini adalah teknik yang kuat milik Void God Emperor. Selamat, Kaisar Dewa Malam. Pada saat ini, dua patriark dari Sekte Margin Dunia memimpin sekelompok murid dari Sekte Margin Dunia. Kalian berdua ada di sini. Datanglah ke sisiku. Kaisar Malam menoleh dan menyapa mereka dengan senyuman. Dia membiarkan mereka berdua datang ke sisinya untuk menunjukkan kepada semua kekuatan yang hadir bahwa dia akan menjaga Sekte Margin Dunia. Ini Malam Kaisar. Kedua patriark dari Sekte Margin Dunia mengungkapkan pandangan bersemangat di mata mereka saat mereka datang ke ujian Kaisar Malam. Mata mereka melewati Wang Xian yang ada di depan mereka, dan ada kilatan di mata mereka. Oh, mengapa Malam Kaisar Dewa memperlakukan dua patriark dari Sekte Cakrawala dengan sangat sopan? Dan dia bahkan meminta mereka untuk berdiri di samping. Apa ini? Saat melihat pemandangan ini, semua kekuatan sedikit terkejut. 2760